Anehnya, sang raja sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh negeri sedang tidak puas terhadap dirinya. Kedamaian telah kembali, adiknya si biang keributan sudah berada jauh di seberang lautan, dan sebuah kastil besar yang baru sudah mulai terbentuk di atas Bukit Aegon. Dibangun seluruhnya dari batu merah pucat, tempat tinggal raja yang baru ini akan lebih besar dan mewah daripada Dragonstone. Lebih indah daripada Harrenhal, dengan tembok-tembok besar dan menara jaga yang mampu menahan musuh manapun. The Red Keep, Benteng Merah, itulah panggilan rakyat King's Landing terhadap istana ini. Pembangunan istana ini telah menjadi obsesi sang raja. Keturunanku akan memerintah dari sini selama ribuan tahun, kata sang raja. Dan, memikirkan soal keturunannya itu, pada tahun 41 Aenis Targaryen membuat kesalahan fatal dan menikahkan putrinya Rhaena dengan putranya Aegon, calon pewaris tahta Iron Throne. Sang putri berusia 18 tahun, sang pangeran berusia 15 tahun. Sebuah pernikahan kerajaan seharusnya sebuah peristiwa yang penuh sukacita, sesuatu yang pantas untuk dirayakan. Namun, pernikahan sedarah macam inilah yang ditentang oleh High Septon, dan pihak Sterised mengutuk pernikahan ini sebagai suatu kecabulan dan memperingatkan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan ini akan menjadi suatu kekejian di mata para dewa dan manusia. Di hari pernikahan, jalan-jalan di luar Seat of Remembrance dibangun oleh High Septon sebelumnya di atas bukit Rhaenys dan diberi nama demikian untuk mengenang almarhumah Ratu Rhaenys yang gugur di medan laga, dipenuhi dengan laskar warrior Sans, berpakaian baju zirah berlapis perak berkilau, memasang muka marah kepada para tamu undangan yang melewati jalan itu dengan berjalan kaki, naik kuda, maupun ditandu. Para bangsawan yang lebih bijak, mungkin karena sudah menduga ini akan terjadi, memilih untuk tidak datang. Mereka yang hadir, ternyata menyaksikan lebih daripada sekedar pernikahan biasa. Pada resepsi setelah pemberkatan nikah selesai, Raja Aenys, yang selama ini sudah salah menilai situasi, semakin memperparah kesalahannya dengan menganugerahkan gelar Pangeran Dragonstone kepada calon ahli warisnya Aegon. Saat sang raja mengucapkan hal itu, seisi aula langsung terdiam. Sebab semua yang hadir tahu bahwa gelar itu selama ini adalah milik Pangeran Maegor. Di meja kehormatan, Ibu Suri Visenya bangkit dan pergi meninggalkan aula tanpa seizin raja. Malam itu, ia menunggangi naga Vhagar kembali ke Dragonstone. Konon, ketika Ibu Suri Visenya dan naganya terbang melewati bulannya berubah warna menjadi merah, semerah darah. Raja Aenys Targaryen tampaknya tidak memahami sejauh mana dia telah membuat seluruh negeri bangkit menentangnya. Ia berpikir untuk merebut kembali hati rakyat, jadi ia mengutus Aegon dan Rhaena dalam lawatan resmi kerajaan, namun ternyata mereka dicemooh kemanapun mereka pergi. Septon Murmison, Hand of King, dipecat dari lembaga agama Fight of the Seven karena melakukan pemberkatan nikah kepada kedua kakak beradik itu. Sang raja sampai menulis surat kepada High Septon, memintanya untuk menerima kembali teman baikku Murmison, sambil menjelaskan sejarah panjang dari pernikahan antara kakak beradik di Valyria kuno. Balasan sang High Septon begitu penuh dengan kata-kata tajam, sampai-sampai sang raja menjadi pucat saat membacanya. Bukannya mengabulkan permohonan raja, sang gembala kaum beriman justru menjuluki raja Aenys sebagai raja kekejian, menyatakan Aenys sebagai raja palsu dan seorang yang lalim, sehingga tidak berhak untuk memerintah di negeri 7 kerajaan. Dan kaum beriman mendengarkan suara sang gembala. Kurang dari 2 minggu kemudian, saat Septon Murmison sedang menyeberangi kota di dalam tandunya, sekelompok laskar Porfelos mendadak muncul beramai-ramai dari dalam lorong dan mencincang sang Septon sampai hancur berkeping-keping dengan kapak.
Laskar Warrior Suns mulai memperkuat pertahanan di bukit. Rhaenys mengubah Shape of Remembrance menjadi benteng mereka. Karena istana Red Keep masih bertahun-tahun lagi baru akan selesai, sang raja memutuskan bahwa tempat kediamannya di atas Bukit Visenya ini terlalu rentan akan serangan, dan membuat rencana untuk pindah ke Dragonstone bersama dengan permaisuri Alyssa dan anak-anak mereka. Sebuah tindakan berjaga-jaga yang terbukti bijaksana. 3 hari sebelum mereka berangkat naik kapal, 2 anggota Laskar Portfelos memanjat dinding tempat kediaman raja dan menerobos masuk ke dalam kamar tidur raja. Untunglah Sir Raymond Baratheon, Kingsguard, berhasil mencegat tepat pada waktunya, sehingga sang raja selamat dari kematian. Setelah sang raja meninggalkan Bukit Visenya, kini ia berjumpa dengan Ibu Suri Visenya. Di Dragonstone, sang Ibu Suri menyambut sang raja dengan perkataan berikut, "Kau memang bodoh dan lemah, keponakanku. Kau pikir orang akan berani berkata demikian kepada almarhum ayahmu? Kau kan punya naga. Gunakan. Terbanglah ke Old Town dan jadikan Ster-Reserve sama seperti Harrenhal. Atau beri aku izin, dan biarlah aku yang membakar si orang saleh yang goblok ini demi dirimu." Vhagar sudah tua, tapi apinya masih panas membara. Aenys sama sekali tidak setuju. Sebaliknya, ia justru mengirim Ibu Suri ke kamarnya di Menara Naga Laut, dan menyuruhnya agar tetap di sana. Di akhir tahun 41 AC, nyaris seluruh negeri sudah bergejolak, bersiap untuk sebuah pemberontakan besar-besaran melawan keluarga Targaryen. Keempat raja palsu yang bangkit memberontak saat Aegon sang penakluk wafat kini terlihat seolah-olah hanyalah badut dibandingkan dengan ancaman yang timbul dari pemberontakan yang satu ini. Sebab para pemberontak ini yakin bahwa mereka adalah laskar pembela agama Fight of the Seven, berjuang dalam perang suci melawan Raja Lalim dan murtad. Lusinan Lord bangsawan yang saleh di seluruh negeri 7 kerajaan menyambut seruan ini, mencopot panji raja dan menyatakan dukungan kepada Ster-Reserve. Laskar Warrior Suns merebut pintu-pintu gerbang kota King's Landing, sehingga mereka kini bisa mengatur siapa saja yang boleh keluar masuk kota dan mengusir para kuli dari istana Red Keep yang belum selesai. Ribuan orang anggota Laskar Portfelos menyebar ke jalan-jalan, memaksa orang yang sedang bepergian untuk menyatakan apakah mereka memihak para dewa atau si raja kekejian. Mereka berunjuk rasa di depan gerbang kastil sampai Lord penguasa kastil itu muncul dan menyatakan penolakan terhadap Raja Targaryen. Pangeran Aegon dan istrinya terpaksa membatalkan lawatan mereka dan berlindung di kastil Craigehall. Utusan dari Ironband of Braavos, yang dikirim ke Old Town untuk berunding dengan Lord Hightower, menulis kepada Bang bahwa High-Septon adalah Raja Westeros yang sesungguhnya, walaupun tanpa gelar. Di tahun baru, Raja Aenys masih tetap tinggal di Dragonstone, sakit-sakitan akibat perasaan takut dan ragu-ragu. Sang Raja baru berusia 35 tahun, namun penampilannya sudah seperti usia 60-an. Grand Maester Gawain mencatat bahwa sang raja sering masuk ke kamar tidur dalam keadaan mencret-mencret dan kram perut. Ketika obat-obatan yang diberikan oleh Grand Maester ternyata tidak manjur, Ibu Suri Visenya mengambil alih perawatan sang raja, dan Aenys kelihatannya membaik untuk sementara, namun ia mendadak ambruk saat mendengar kabar bahwa ribuan anggota Laskar Portfelos telah mengepung kastil Craigehall di mana anak-anaknya menjadi tamu di sana. 3 hari kemudian, sang raja wafat. Seperti ayahnya, Aenys Targaryen dikremasi di lapangan Dragonstone. Pemakamannya dihadiri oleh anak-anaknya, Viserys 12 tahun, Jaehaerys 7 tahun, dan Alysanne 5 tahun. Ratu Alyssa menyanyikan lagu penguburan bagi sang raja. Ibu Suri Visenya tidak hadir. Sejam setelah sang raja wafat, ia menaiki naga Vhagar dan terbang ke timur, menyeberangi lautan.
Begitu ia kembali, Pangeran Maegor bersamanya, sambil menunggangi naga Balerion. Maegor turun ke Dragonstone tidak lama, hanya untuk mengambil mahkota, bukan mahkota emas penuh hiasan kesukaan Aenys, yang dihiasi dengan gambar-gambar Dewa Seven, melainkan mahkota besi milik ayah mereka, Aegon Sang Penakluk, yang dihiasi dengan batu-batu rubi berwarna merah darah. Ibu suri visenya memakaikan mahkota itu ke kepala Maegor, dan para bangsawan dan ksatria berkumpul di sana sambil bertekuk lutut saat ia menyatakan dirinya sendiri sebagai Maegor Targaryen pertama, raja atas bangsa Andal, Rhoynar dan Vesmen, dan pelindung negeri. Cuma Grand Maester Gawain yang berani protes. Menurut hukum waris, hukum yang ditegakkan oleh Aegon Sang Penakluk sendiri setelah menyatukan Westeros, tahta Iron Throne seharusnya diwariskan kepada putra dari Raja Aenys, Pangeran Aegon. Begitulah kata Sang Maester tua. Tahta Iron Throne akan diberikan kepada orang punya kekuatan untuk merebutnya, jawab Maegor. Setelah itu, Maegor mengumumkan bahwa Sang Grand Maester akan dihukum mati secepatnya, dan Maegor sendirilah yang memenggal kepala tua dan ubanan itu dengan satu kali bacokan pedang. Blackfyre, permaisuri Alyssa dan anak-anaknya tidak hadir saat Raja Maegor dilantik. Permaisuri telah membawa anak-anaknya pergi dari Dragonstone beberapa jam setelah suaminya dimakamkan, ke kastil ayahnya di Driftmark. Ketika diberitahu mengenai hal itu, Maegor cuma mengangkat bahu, lalu masuk ke kamar di mana meja berlukiskan peta Westeros terletak. Ia masuk ke sana bersama dengan seorang maester, yang bertugas menuliskan surat bagi para bangsawan di seluruh negeri, baik besar maupun kecil. Keesokan harinya, ratusan ekor gagak beterbangan ke seluruh penjuru negeri. Di hari berikutnya, Maegor pun terbang. Dengan menunggangi naga Balerion, ia menyeberangi Blackwater Bay menuju ke King's Landing. Maegor didampingi oleh ibu suri visenya, yang menunggangi naga Vhagar. Kembalinya naga-naga itu memicu kekacauan di tengah kota. Ratusan orang mencoba untuk kabur meninggalkan kota, namun pintu-pintu gerbang kota telah ditutup dan dibarikade. Laskar Warriors Sans berjaga-jaga di tembok kota, proyek istana Red Keep yang sedang terbengkalai, dan bukit Rhaenys, di mana mereka telah mengubah Seat of Remembrance menjadi sebuah benteng bagi mereka sendiri. Kedua ibu dan anak dari keluarga Targaryen itu memasang panji mereka di atas bukit visenya dan memanggil para pengikut yang masih setia untuk bergabung dengan mereka. Ribuan orang bergabung. Visenya Targaryen mengumumkan bahwa putranya, Maegor, telah datang untuk menjadi raja mereka. Raja sejati, berdarah keturunan Aegon Sang Penakluk, yang adalah adik, suami, sekaligus orang yang kucintai. Jika ada yang mempertanyakan hak putraku untuk menduduki tahta Iron Throne, silakan buktikan klaim itu dengan tubuhnya sendiri. Laskar Warriors Sans segera menerima tantangan itu. Mereka mengendarai kuda dari bukit Rhaenys, sebanyak 700 orang ksatria berbaju zirah berlapis perak, dipimpin oleh Grand Captain Sir Daemon Morrigan, yang dijuluki Daemon yang saleh the Devout. Tidak usah beradu mulut, kata Maegor kepada Daemon. Pedanglah yang akan memutuskan masalah ini. Sir Daemon setuju, para dewa akan memberikan kemenangan kepada pihak yang benar, katanya. Biarlah masing-masing pihak mengajukan 7 jagoan, seperti tradisi kuno di Andalos. Bisakah Anda mengumpulkan 6 orang jagoan untuk bertarung bersama Anda? Sebab Aenys telah membawa para Kingsguard ke Dragonstone, sehingga saat ini Maegor hanyalah seorang diri. Sang Raja berpaling kepada kerumunan massa. Siapa yang mau kemari dan mendampingi Sang Raja? Serunya. Banyak yang berpaling ketakutan, atau pura-pura tidak mendengar, sebab keperkasaan Laskar Warriors Sans sudah terkenal. Namun, akhirnya,
Satu orang mengajukan diri. Ia bukanlah ksatria, melainkan hanya seorang prajurit biasa bernama Dikbin. Aku sudah mengabdi bagi raja sejak masih anak-anak, katanya. Aku ingin mati sebagai pengabdi raja. Dari situ, barulah ksatria pertama bergerak maju. Si Dikbin ini membuat malu kita semua, serunya, tidak ada ksatria sejati di sini. Orang yang setia kepada raja. Yang mengucapkan perkataan ini adalah Bernard Brune, yang dulu waktu masih menjadi squire pernah membunuh Harenderet, dan dilantik menjadi ksatria oleh Raja Aenys sendiri. Teguran dia mendorong orang-orang untuk ikut menawarkan diri mereka. Nama dari 4 orang tambahan yang dipilih oleh Raja Maegor sendiri akhirnya tertulis dalam sejarah Westeros. Sir Bram of Blackhole, seorang ksatria pengelana, Hedge Knight. Sir Ryfer Crosby. Sir Guy Lodstone, yang dijuluki Syrakus. Sir Lucifer Massey, penguasa Stonedance. Nama-nama dari ketujuh jagoan di pihak Laskar Warriors Sans pun juga tercatat dalam sejarah. Mereka adalah Sir Damon Morrigan, si Saleh, yang adalah Grand Captain dari Laskar Warriors Sans. Sir Lyle Bracken, Sir Harris Horpe, yang dijuluki Harry si Kepala Maut. Sir Aegon Ambrose, Sir Deacon Flowers, yang dijuluki Bastard dari Beberi. Sir William the Wanderer, sang pengelana. Sir Garibald dari The Seven Stars, ksatria merangkap Septon. Konon, Daemon, si Saleh, memimpin doa memohon agar Dewa Warrior mengaruniakan kekuatan kepada mereka. Setelah itu, Ibu Suri Visenya Targaryen memberikan isyarat untuk memulai. Dan mulailah kedua kelompok itu bertarung. Dikbin mati duluan, dibunuh oleh Lyle Bracken beberapa saat setelah pertarungan dimulai. Dari sini, beberapa catatan sejarah memberikan versi yang berbeda-beda. Menurut satu versi, ketika Sir Guy Syrakus, yang sangat gendut tewas dengan perut terbelah, 40 potong sisa-sisa potongan kue pai keluar dari dalam perutnya. Menurut versi lain, Sir Garibald of the Seven Stars bertarung sambil menyanyikan lagu kematian. Ada beberapa catatan sejarah yang menyatakan kepada kita bahwa Lord Massey membuntungi lengan Harris Horpe. Di catatan lain, Harris Horpe melempar kapak perangnya ke tangannya yang satu lagi, lalu menancapkan kapak itu di antara mata Lord Massey. Menurut catatan lain, Sir Harris mati begitu saja setelah lengannya dibuntungi. Menurut beberapa versi, pertarungannya berlangsung selama berjam-jam. Sementara menurut versi lain, sebagian besar petarung roboh dan tewas dalam sekejap. Namun, semua catatan sejarah ini sepakat, di pertarungan ini banyak tindakan mulia yang dilakukan dan pertarungan berlangsung sengit, sampai pada akhirnya tinggal Maegor Targaryen yang berdiri sendirian, berhadapan dengan Daemon, si Saleh, dan Willam, sang pengelana. Kedua anggota Laskar Warriors Sans itu sudah terluka parah, dan Raja Maegor Targaryen memegang pedang Blackfyre di tangannya. Walaupun begitu, baik para penyanyi yang menuliskan lagu mengenai kejadian ini maupun para maester sepakat, perbedaan kalah menang sangat tipis. Sesaat sebelum rubuh dan tewas, Sir William mengerahkan pukulan keras ke kepala raja. Pukulan itu membuat ketopong raja retak, dan membuat raja mati rasa. Banyak yang mengira Maegor juga tewas terbunuh, sampai saat ibunya melepas ketopongnya yang retak itu. Sang raja masih bernafas, kata Ibu Suri. Sang raja masih hidup, maka kemenangan resmi menjadi milik sang raja. 7 jagoan terbaik dari Laskar Warriors Sans telah meninggal dunia, termasuk komandan mereka. Namun masih ada lebih dari 700 orang tersisa, dengan berbaju zirah dan bersenjata lengkap. Mereka berkumpul di puncak bukit.
Ibu suri Visenya memerintahkan agar putranya dibawa ke para maester. Saat para pemikul tandu membawa sang raja menuruni bukit, para pedang pelindung agama Fight of the Seven bertekuk lutut tanda menyerah. Ibu suri Visenya memerintahkan mereka agar kembali ke markas mereka di Bukit Rhaenys. Selama 27 hari Maegor Targaryen berada dalam kondisi antara hidup dan mati, sementara para maester merawatnya dengan ramuan obat dan para septon berdoa di atas ranjangnya. Di Save of Remembrance, para laskar warrior Suns juga berdoa, sambil berdebat mengenai rencana mereka setelah ini. Sebagian berpendapat bahwa laskar ini tidak punya pilihan kecuali menerima Maegor sebagai raja, sebab para dewa telah memberinya kemenangan. Sebagian lagi bersikeras bahwa mereka terikat sumpah untuk mematuhi High Septon, dan terus melakukan perlawanan. Pasukan pengawal pribadi raja, The Kingsguard, segera tiba dari Dragonstone. Atas perintah Ibu Suri, mereka memimpin ribuan pengikut setia Targaryen yang berada di dalam kota dan mengepung bukit Rhaenys. Di Driftmark, janda almarhum Raja Aenys, Ibu Suri Alyssa, membuat pernyataan resmi bahwa putranya, Aegon, adalah raja yang sesungguhnya. Di kampus Citadel, Old Town, para Arkmaester berkumpul dan bersidang untuk berdebat mengenai suksesi kerajaan sambil memilih Grand Maester baru. Ribuan anggota Laskar Porfelos berbondong-bondong mendatangi kota King's Landing. Mereka yang datang dari barat dipimpin oleh seorang ksatria pengelana, Ser Horys Hill. Mereka yang datang dari selatan dipimpin oleh seorang pria tinggi besar bersenjatakan kapak bernama Wat the Hewer, si penebang. Ketika gerombolan Laskar Porfelos yang berkemah di sekitar Kastil Craigahall pergi untuk bergabung dengan rekan-rekan mereka, Pangeran Aegon dan Putri Rhaena akhirnya mendapatkan kesempatan untuk meninggalkan Craigahall. Mereka membatalkan acara lawatan kerajaan, dan pergi ke Casterly Rock. Di sana Lord Lyman Lannister menawarkan perlindungan bagi mereka. Istri Lord Lyman Lannister, Lady Jocasta, adalah orang pertama yang menyadari bahwa Putri Rhaena ternyata tengah mengandung. Di hari ke-28 setelah Trial of 7, sebuah kapal tiba dari Pentos di malam hari, dengan membawa 2 orang wanita dan 600 orang tentara bayaran. Alyce Harroway, istri kedua Maegor Targaryen, telah kembali ke Westeros, namun ia tidak sendirian. Bersama dia turut serta seorang wanita lain, wanita cantik berwajah pucat dengan rambut sehitam gagak bernama Tiana of the Tower. Ada yang bilang wanita ini adalah Gundik Maegor. Ada juga yang bilang kalau wanita ini adalah kekasih Lady Alyce. Seorang anak haram dari seorang magister di Pentos, Tiana tadinya adalah seorang penari di rumah minum, yang kemudian berhasil bangkit dan menjadi wanita penghibur kelas atas. Menurut gosip, Tiana juga mahir dalam ilmu racun dan ilmu sihir. Banyak kisah aneh mengenai dirinya, namun, begitu Tiana tiba, Ibu Suri Visenya mengusir para maester dan septon yang selama ini merawat anaknya lalu menyerahkan Maegor kepada Tiana untuk dirawat olehnya. Keesokan paginya, sang raja terbangun bersamaan dengan terbitnya matahari. Ketika Maegor muncul di atas tembok istana Red Keep, berdiri diapit oleh Alyce Harroway dan Tiana, massa bersorak-sorai, dan seisi kota bersukaria. Namun kegembiraan mereka segera lenyap, ketika Maegor menaiki Balerion dan terbang ke Bukit Rhaenys. Di sana, 700 anggota Laskar Warriors Suns sedang